جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah agama Allah, maka Allah Ta'ala akan menjagamu. Allah Ta'ala akan menjagamu, memberimu keselamatan, jaminan untuk kedepannya. Namun dengan syarat menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah. Dan di kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal-Hikam, kita telah bahas awal-awal dari penjelasan Ibnu Rajab tentang hadis ini. Jagalah agama Allah, yaitu ihfaz hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahih, yaitu jagalah batasan-batasan Allah, jagalah hak-hak Allah, jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah. Dan cara menjaganya itu dengan al-wuquf 'indal awamir bil imtithal, yaitu ketika ada perintah maka teladanilah atau turutilah perintah itu. Wa 'inda nawahi bil ijtinab, yaitu kedua ketika ada larangan maka jauhi. Wa 'inda hududih fala yatajawazu ma amara bih, dan dalam urusan batasan-batasan Allah yang Allah limitkan maka jangan lampaui batasan tersebut. Maka menjaga agama Allah Ta'ala mencakup diantaranya yaitu menjaga salat, bermuhafazah, konsisten menjaga salat 5 waktu terutama. Dan syarat sah salat yang paling vital diantaranya yaitu at-taharah, suci. Suci dari hadas dan suci dari najis. Maka menjaga diri dari hadas kecil maupun besar ketika menuju salat, dan menjaga diri dari najis baik hissiyah atau hukmiyah ketika salat, maka ini merupakan menjaga agama Allah Azza wa Jalla. Dan reward terhadap orang yang menjaga agama Allah, maka yahfazka, Allah Ta'ala akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah agama Allah maka engkau akan temukan Allah di hadapanmu, yaitu senantiasa membimbingmu. Banyak sekali ayat-ayat dan juga hadis yang sebenarnya menjadi proof dan juga bukti akan benarnya kalimat Nabi ini, jagalah agama Allah maka Allah akan menjagamu. Dan juga menjadi jawaban bagi orang-orang yang hijrah. Ketika mereka setelah hijrah maka banyak dari sisi dunia mereka berkurang. Pada hakikatnya kalau kita lebih detail dalam berhijrah dan merenungi hikmah dari Allah Azza wa Jalla atas segala kejadian, kekurangan maupun kelebihan, maka kita akan dapatkan bahwasanya Allah itu maha adil. Dan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu selalu fair, selalu adil. Tidak pernah zalim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kitalah yang menzalimi diri kita sendiri. Di surat An-Nisa kisaran ayat 100, seperti ayat 100, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Di sini ayat ini terapit di antara ayat-ayat berkaitan dengan hijrah dari Mekah ke Madinah.
Dan juga tentang bagaimana sebelumnya ada ayat bagaimana malaikat itu mencabut nyawa orang-orang yang mereka tidak mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka menetap di Mekah karena ada hal yang menahan mereka, tapi bukan uzur. Karena mereka bukan mustad'afin, bukan orang yang lemah untuk hijrah, mereka mampu hijrah. Tapi mereka tidak mau meninggalkan harta mereka, atau kalau mungkin bahasa sekarang udah PW, posisi wena, udah pengen di situ aja. Ya, maka kemudian wafat, mati dalam keadaan tidak hijrah, padahal disyariatkan untuk hijrah karena Mekah ketika itu negara yang dikuasai oleh orang-orang musyrik, dan orang-orang musyrik ini menindas orang-orang muslim, juga anti simbolisme agama Islam ketika itu. Maka disyariatkan hijrah. Para sahabat hijrah, Nabi SAW hijrah, Abu Bakar hijrah dan seterusnya. Namun ada beberapa yang tersisa. Yang tersisa ini ada dua macam. Imma orang yang tidak punya uzur, atau orang yang beruzur, yaitu mustad'afin. Orang-orang yang lemah seperti anak-anak atau perempuan, atau orang yang tidak tahu jalan, atau orang yang sakit. Tapi ada yang pertama ini, orang yang sebenarnya sakit tidak, dia laki-laki yang kuat dan juga bukan anak kecil, tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak hijrah, namun tetap di situ. Kemudian Allah Ta'ala cabut nyawa orang-orang ini. Maka Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya mereka itu zalimi anfusihim. Ya, mereka adalah orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Dan para malaikat bertanya, qalu fima kuntum? Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian enggak hijrah? Maka kata mereka mengklaim qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami ini orang-orang lemah, kata mereka. Ya. Kami ini orang lemah. Jadi berapologi dengan malaikat yang bertanya, kenapa kalian mati dalam keadaan tidak hijrah? Mereka mengklaim kami orang-orang lemah, padahal enggak lemah. Ya. Ini katakan Allah takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian tuh bisa hijrah keluar dari Mekah ketika itu? Dan Allah Subhanahu wa taala vonis azab buat mereka. Subhanallah. Lihat, orang ini karena posisinya udah enak, tahu bahwasanya harus pergi dari posisi itu. Posisi enaknya karena dunia. Dan tahu bahwasanya harus pergi. Jangan stay di situ. Jangan tetap di situ. Ya. Karena kemudian mengulur waktu, akhirnya wafat dalam keadaan tidak menjalani perintah Allah, tidak menjaga agama Allah. Ya. Dan kemudian juga sebenarnya ditindas oleh orang-orang kafir, musyrik. Jadi sebenarnya sengsara di dunia, dan kemudian di akhirat akan divonis kena azab. Jadi double ini. Dunia enggak belum tentu dapat, dan akhirat sengsara. Dia azab oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan solusi buat dia orang ini. Tapi enggak mau dia dapat solusi. Maka enggak menjaga agama Allah. Padahal dikatakan alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian itu bisa hijrah? Kalian mampu hijrah. Kenapa tetap stay di sini? Ibaratnya juga hijrah amal. Kalau ini kan hijrah tempat di konteks ayat ini dikiaskan dengan hijrah amal. Kenapa enggak taubat? Kenapa tetap stay di pekerjaan haram? Karena udah enak di sini. Padahal pekerjaan haram atau penghasilan haram pada hakikatnya kalau didetailkan, kita renungkan, tidak memberikan kebahagiaan. Tidak memberikan kebahagiaan. Enggak. Kata siapa? Pekerjaan haram. Itu bahagia palsu, semu beneran. Sementara doang. Dan dilukis keindahan oleh syaitan di bayang-bayangan pekerjaan haram atau penghasilan haram ini. Dan pada endingnya, pada waktunya itu akan worried, panik juga, pada akhirnya panik juga. Ya. Dari harta yang haram itu enggak ada orang bakal tenang dengan harta haram, enggak ada. Baik dengan cara zalim, nilep, ngambil, merampok, mencuri, atau dengan cara judi atau transaksi haram, ribawi dan seterusnya, itu enggak bakal memberikan ketenangan. Apalagi di Indonesia ini yang marak akan korupsi baik atas maupun bawah. Ya kan? Tapi sekarang jemaah sekalian punya nomor rekening dan punya duit di rekening berapa coba Pak?
Jangan malu, ngomong aja, paling 50.000 gitu. Antum misalnya nih, ada mungkin peraturan baru atau bukan belum sampai, nggak tahu ada udah resmi atau belum, atau mungkin hanya testing the water aja. Nomor rekening yang mungkin 3 bulanan itu tidak ada transaksi sama sekali, maka akan dibukukan oleh pemerintah. Pak, antum panik gak Pak? Enggak, karena cuman 100.000 Oke. Kira-kira antum punya tabungan berapa juta, berapa puluh juta, harta antum halal, panik gak? Gak usah panik. Gak usah panik, karena sebenarnya ini strategi aja untuk memberantas korupsi dan mengetahui jejak koruptor yang mereka menimbun uang di rekening tertentu. Sekarang yang panik siapa? Yang panik sebenarnya orang-orang yang hartanya haram. Mohon maaf kalau di sini ada yang panik, jangan-jangan hartanya haram. Yang panik orang-orang yang hartanya haram, yang dapat sogokan dari sana sini. Tapi rata-rata kalau sogokan entah di pengadilan entah di mana, itu biasanya nggak pakai nomor rekening, pakai amplop supaya nggak terdetek. Iya. Karena kalau pakai amplop nggak kena pajak. Makanya ustadz pakai amplop, nggak pernah pakai pajak ya. Jadi ustadz enak. Ya. Di mana-mana isi kajian dapatnya amplop. Ya, tapi kok makanya nggak ada ustadz kena pajak. Ya, Ustadz Jabodetabek nih diundang sana kemari kena pajak, nggak ada. Makanya enak jadi ustadz gitu. Tapi ya ujiannya besar. Tapi ini orang pada panik dengan ini semua. Karena apa? Karena takut kedetek kalau ini sumbernya nanti lama-lama ketahuan bahwasanya diperiksa pemerintah, oh ini dari sogokan, korupsi, dapat dana dari ini dari itu, ketahuan nanti. Tanah, ya urusan tanah yang sekian hektar atau sekian diameter kemudian tidak digarap, tanah mati lah gitu. Maka akan dikendalikan oleh pemerintah. Ini untuk siapa ini? Ini sebenarnya yang panik siapa? Koruptor. Kenapa gitu? Karena mereka punya banyak tanah sebagai money laundry, yaitu pencucian harta. Jadi tanah investasi untuk kedepannya, gitu kan? Gitu sebenarnya seperti itu. Kayaknya nggak bakal tenang orang-orang kalau masuk korupsi itu, nggak bakal tenang. Pertama aja enak, nanti pada waktunya akan apa? Akan ada sesi-sesi yang dia tertekan dengan hidupnya, dan itu bukan waktu yang singkat, lama, dan dia sudah seperti terjebak di sarang laba-laba dan sudah terbungkus oleh kelakuannya sendiri. Ini karena apa? Karena tidak menjaga agama Allah. Begitu juga dengan kiasan yang tadi yaitu nggak mau hijrah. Udah dikasih solusi sama Allah, tetap stay di situ karena apa? Udah enak saya posisi sini. Padahal sebenarnya itu nggak nyaman. Udah dunia gak nyaman, akhirat dapat azab. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya Allah Ta'ala katakan, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan menemukan di bumi ini muragham yang banyak dan sa'ah. Muragham yang banyak dan sa'ah. Muragham yang banyak nanti kita tafsirkan insyaallah. Sa'ah keluasan di bumi ini. Ini sesuatu yang kontradiktif dengan keadaan orang yang enggak mau hijrah. Orang yang hijrah Allah janjikan apa? Dapat muraghaman katsira. Satu. Yang kedua sa'ah. Sa'ah itu keluasan, baik rizki, persahabatan dan seterusnya dari jangkauan-jangkauan dunia. Bahkan sa'ah di sini bisa maknanya sa'atus sadr, yaitu kelapangan hati, keluasan pikiran. Karena apa? Karena hijrah. Dia go outside the box gitu. Keluar dari kondisi katak dalam tempurung. Enggak bisa kemana mana, dia keluar. Dia dapatkan sa'ah. Namun muraghaman di sini artinya apa? Gitu loh. Muraghaman katsira wa sa'ah. Orang yang hijrah fi sabilillah dia akan mendapatkan satu muragham yang banyak dan juga kedua kelapangan, yaitu keluasan. Namun dengan syarat hijrah ini fi sabilillah. Ketika disebut hijrah fi sabilillah, maka hijrah ini harus niatannya lillahi ta'ala. Kemudian disebut fi sabilillah, yang kedua harus sesuai syariat Allah, bukan dibuat-buat sendiri.
Maka siapa yang ikhlas dalam hijrahnya dan mengikuti Nabi dalam hijrahnya, dia akan mendapatkan muragham yang banyak satu, dan yang kedua apa? Keluasan pikiran, hati, pandangan, rizki, persahabatan, relasi dan seterusnya. Nah, sekarang apa muragham itu? Muragham dikatakan muragham asal katanya dari kata righam atau ragham yang artinya turab, yaitu tanah. Artinya tanah. Ya. Artinya tanah. Nah, makanya dalam bahasa Arab ada raghima anfu fulan. Itu istilah namanya raghima anfu fulan. Raghima itu tanah. Membumi, tanah, menjadi menanah gitu ya. Terus anf itu hidung. Kalimat raghima anfuk misalnya. Itu sebenarnya celaan ya. Celaan. Arti raghima anfuk itu hidungmu itu di tanah gitu loh. Apa maksudnya? Yaitu terhinakan. Raghima anfu fulan. Semoga terhinakan itu fulan itu. Itu maknanya. Karena anf itu hidung, dan dalam Arab di kultur Arab, hidung itu termasuk anggota tubuh yang memiliki izzah dan kemuliaan. Bukan karena orang Arab mancung-mancung, bukan. Tapi memang hidung itu memiliki izzah dan kemuliaan. Maka kalau hidung itu sampai ke tanah, berarti terhinakan. Maka raghima anf, raghima tanah, anf hidung di tanah. Nah, nanti akan ada korelasinya dengan ayat insyaallah. Lalu apa makna muraghaban katsira wa sa'adi? Muraghaban katsira. Orang yang hijrah fisabilillah akan dapat muragham yang banyak. Ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, muragham ini maknanya adalah yaitu at-tazahzuh atau muzahzah. Keselamatan, keterlolosan. Dia akan lolos dengan keterlolosan yang banyak, yaitu lolos dari mara bahaya yang banyak. Itu makna muraghaban katsira. Siapa yang hijrah di jalan Allah, dia akan selamat dari banyak mara bahaya dan juga akan mendapatkan sa'ah, yaitu keluasan, kelapangan hati dan rezeki dan seterusnya. Itu tafsiran pertama. Jadi muragham di sini maknanya adalah keterlolosan dari banyaknya mara bahaya. Ini karena apa? Karena dia hijrah, karena dia menjaga agama Allah, menjaga iman, maka dia lolos dari banyak fitnah. Dan dia akan mendapatkan reward berupa keluasan pikiran dan keluasan rezeki dan relasi. Kemudian makna kedua, dalam tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi berkata begini, wa indi fihi wajhun akhar. Saya ada pandangan lain tentang kalimat muragham ini. Yaitu beliau menjelaskan rahimahullah, ini pendapat pribadi beliau, bahwasanya muragham ini adalah sesuatu yang menyebabkan hidung itu ke tanah, itu makna muragham. Barang siapa yang menghijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan banyak orang yang hidungnya ke tanah dan akan mendapatkan keluasan. Apa maksudnya? Maksudnya begini kata Ar-Razi. Konteks ayat ini kan enggak jauh dengan bagaimana orang-orang yang hijrah dari Mekah dan Madinah. Yang mana muslimun Mekah ketika itu ditindas, diteror, dicela, dihina, dan dikhawatirkan akan banyak yang terbunuh oleh orang-orang musyrikin yang menguasai Mekah. Jadi situasinya sangat tidak kondusif untuk bertahan hidup saja bagi orang muslim, kurang kondusif apalagi untuk berdakwah. Itu namanya cari masalah. Maka kemudian ya, akhirnya Allah Ta'ala mensyariatkan agar apa? Orang-orang muslim Mekah ini pada hijrah ke Madinah. Ini syariat dari Allah, perintah dari Allah kepada Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan semua muslimin yang mampu untuk hijrah. Nah, ketika hijrah itu, banyak orang musyrikin menyangka bahwasanya ini akan makin mempersulit orang-orang muslim. Karena namanya safar jauh ke Madinah, jauh Pak, Madinah subhanallah. Jauh banget. Kalau antum pernah umrah kan kadang-kadang Makkah Madinah kan kadang-kadang kita naik bis atau sekarang ada keretanya. Jauh, Masya Allah. Itu kan mempersulit orang-orang muslimin. Menurut orang-orang musyrikin Makkah, syukurin lo, pergi hijrah sana, pergi lo. Yang mana itu akan mempersulit kalian. Mau cari rumah di mana?
Mereka nggak tahu kalau di Madinah itu orang-orang muhajirin, yaitu dari kalangan Aus dan Khazraj yang mana sudah masuk Islam, mereka sudah settled imannya dengan iman kaum muslimin. Mereka sudah memberikan persiapan rumah, penginapan, fasilitas untuk para muhajirin. Orang musyrikin nggak memprediksikan akan senikmat itu gitu. Maka kemudian sampailah para sahabat, kemudian Rasulullah, Abu Bakar dan seterusnya dari para kaum muslimin Mekah, yaitu para muhajirin, sampai di tanahnya kalangan Ansar. Sampai sana disambut baik, Masya Allah, disambut baik. Sampai ada seorang sahabat yang punya beberapa istri, itu menawarkan, kalau nggak salah ke Abu Hurairah, Pak Abdurrahman bin Auf, ada lupa, menawarkan, Faddal ya akhi, antum mau istri ana yang mana? Ana akan ceraikan yang antum mau, dan nanti kalau udah selesai masa iddah jadi bina antum. Gimana, paham nggak? Ada nggak di sini ikhwan poligami, saking sukanya saking sayangnya sama seorang ikhwan, yaitu pengen ikhwan ini jadi kerabat dekatnya, sampai dah istri ane satu ane ceraiin, ane kasih buat antum. Ada nggak kayak gitu sekarang? Ya nggak masuk akal kalau sekarang ya, karena untuk nikah lagi aja udah susah, ya kan? Nah sekarang gimana dengan yang seperti ini? Ada sampai sebegitunya orang Ansor itu merelakan untuk memfasilitasi orang-orang muhajirin. Ini namanya sa'ah, yaitu keluasan, kemudahan, rezeki, persahabatan, relasi, pikiran juga lebih. Karena kalau kita tetap di Mekah atau kita tetap di tempat yang banyak pressure-nya, itu akan mempersempit dada kita. Namun apa makna muragham versi Fakhruddin Ar-Razi ini? Yaitu ketika muragham ini adalah hal-hal yang menyebabkan hidung itu kepentok di tanah, artinya penghinaan. Loh, yang terhina kan siapa? Yang kecewa siapa? Bukan orang muslim, tapi siapa? Orang-orang musyrikin Mekah yang akan kecewa dan merasa terhinakan dengan hijrahnya orang-orang muslim, yang justru orang-orang muslim malah mendapatkan fasilitas yang nikmat sekali di Madinah, tidak seperti prediksi para pengusir ini, yaitu musyrikin Mekah. Jadi ketika mereka mendapatkan muslim udah hijrah nih, mereka kemudian orang-orang musyrikin Mekah melihat ternyata orang-orang yang kita usir dari Mekah ini, mereka justru dapat banyak kenikmatan di Madinah. Kesel nggak? Kesel, itu maksudnya. Arti lainnya gini, barang siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah, nanti akan terbukti, dia akan melihat bagaimana keselnya orang-orang musyrikin Mekah, karena kalian tuh akan mendapatkan keluasan yang banyak. Paham gak di sini Pak? Gitu. Kalau kita refleksikan Pak, ya, ini kan berarti kan siapa yang menjaga agama Allah dengan hijrah ini, Allah akan jaga, Allah jamin buat dia. Dan orang-orang yang berbuat zalim kepada orang yang menjaga agama Allah akan kesal sendiri, karena ternyata orang yang menjaga Allah yang telah dizalimi ini, yaitu udah jaga agama Allah tapi dizalimi, itu justru Allah pelihara dan Allah berikan fasilitas yang baik. Maka orang-orang zalim tambah kesel. Gitu loh Pak ya. Coba sekiranya gini, refleksikan ke antum punya tetangga. Antum punya tetangga, ya. Atau jangan antum, misalnya ada seorang dukun, tetangga dukun ya. Kemudian dukun ini benci banget sama tetangganya, akhirnya disantet itu tetangganya. Kena santet, tapi justru semakin disantet malah dia semakin banyak rezekinya. Justru disantet malah semakin dekat pada Allah. Habis disantet, punya mobil. Habis disantet, berhasil kredit rumah, beli rumah. Jadi dukun ini gimana? Sebenarnya dukunnya masih kontrak. Kira-kira gimana tuh? Kesel nggak? Ini yang disebut oleh Fakhruddin Ar-Razi, ini muragham namanya. Jadi di antara penjagaan Allah Ta'ala terhadap orang yang menjaga agamanya adalah dia dapat fasilitas dari Allah, dan orang-orang yang memusuhinya itu akan kesel, nambah kesel. Dikira bahwa saya dengan menjaga agama Allah itu makin apes, padahal enggak. Contoh lain yang real, relevan dengan mungkin beberapa dari teman-teman di sini, bapak-bapak. Ada di antara antum kerja di bank konvensional ribawi misalnya. Kemudian karena udah hijrah, antum kemudian bilang ke direksi, bilang ke semua pihak, maaf, saya tidak lanjut kontrak, saya mau resign. Kaget kan? Kamu resign?
Kamu akan meninggalkan sekian puluh dan ratus juta yang biasa kamu dapetin. Enggak. Itu haram, Anda enggak mau. Anda mau resign. Biasanya itu orang-orang kantor menyayangkan. Namun di hati mereka kesel juga. Kok resign sih gitu kan. Lihat aja lu nanti kalau resign mau kerja apa lu gitu kan gitu. Akhirnya resign jadi. Dan itu jomplang banget. Dari yang tadinya per bulan dapat sekian puluh juta, sekarang dia dagang kecil-kecilan. Bahkan dagang bakso misalnya. Pas teman-teman kantornya ngelihat, kemudian dagang apa lu sekarang? Dagang bakso saya Pak. Dagang bakso. Gitu kan? Digituin. Itu ujian itu. Dagang bakso. Udah pewek di bank, malah sekarang dagang bakso. Bersyukur dong sama Allah. Katanya, bersyukur gimana orang harta haram bersyukur. Udah saya mendingan yang kecil tapi halal daripada saya makan harta haram terus. Ya. Tapi ternyata tetap istiqomah. Dan ternyata Allah Ta'ala uji dengan itu karena sabar. Kemudian Allah Ta'ala bukakan pintu rezeki buat dia. Karena dia telah hijrah di jalan Allah. Akhirnya dia dapat keluasan pikiran, lapang hati, lapang rezeki. Dan kemudian ketika dapat yang lapang seperti itu, orang-orang yang dahulunya ngecengin dia, mulai terbelalak matanya dan hidungnya mulai mematuk ke bumi. Raghima anfuh, al-mughraqam, yaitu apa? Mulai kesel. Kesel karena ternyata enggak sesuai persangkaan kita ya. Ternyata dia sukses juga gitu. Bahkan hidupnya enak. Contoh lain mungkin bukan hanya kekayaan lah. Mungkin bakso hanya segitu aja lah. Paling sebulan berapa juta gitu kan. Tapi ternyata hasilnya anak-anak tukang bakso yang dulu mantan bankir ini, hasilnya apa? Hasilnya anak-anaknya soleh-solehah. Hasilnya anaknya mungkin jadi ustadz misalnya. Atau jadi pengusaha yang kaya dan seterusnya. Hasilnya nanti kelihatan. Yang mana kemudian kalau dibandingkan dengan teman-teman yang masih kerja di tempat ribawi ini dan belum hijrah, didapatkan anak-anaknya yang begajulan, berkasus. Kemudian di pengadilan berkali-kali keluar masuk. Harus bayar pengacara sana sini, penyakitan ini itu. Akhirnya ngelihat, anak dia sehat-sehat aja, mungkin karena harta halal. Harta yang ini karena harta haram habis. Begitu jemaah sekalian. Sehingga konklusinya, jagalah agama Allah, Allah akan jaga agama. Kalau engkau tidak menjaga agama Allah, maka banyak hal yang tidak Allah Ta'ala jaga dari dirimu. Kesehatan, mungkin penyakit atau anak yang begajulan dan seterusnya. Tapi ini bukan berarti vonis terhadap siapa yang sekarang mungkin punya penyakit berarti Allah enggak ngejaga dia, enggak gitu juga. Tidak semua orang yang kena penyakit berarti Allah enggak ngejaga, enggak gitu juga. Ya, enggak gitu. Tidak seperti itu rumusnya, tidak sesimpel itu. Taib. Kemudian kita lanjutkan ikhwas sekalian rahimakumullah. Wa amara Allahu, kita ke mana sekarang? Wa kaifa yahfazullahu 'abdahu. Bagaimana Allah Ta'ala menjaga hambanya? Bagaimana Allah Ta'ala menjaga hambanya? Ya, kata Ibnu Rajab, anna man hafiza hududallah wa ra'a huquqahu hafizahullah. Fa innal jazaa'a min jinsil amal. Barang siapa yang menjaga batasan-batasan Allah dan memperhatikan hak-hak Allah, maka Allah Ta'ala akan menjaganya. Karena al-jaza' min jinsil amal, yaitu ganjaran sesuai dengan jenis amalan. Ganjaran sesuai dengan jenis amalan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak akan ada yang menjadi ganjaran kebaikan melainkan kebaikan pula. Allah tidak akan merespon kebaikan orang dengan keburukan, enggak. Ya, enggak bakal gitu. Kemudian dikatakan wa hifdzullahi li'abdihi yadkhulu fihi naw'an. Penjagaan Allah Ta'ala terhadap hambanya itu mencakup dua macam. Singkatnya, kita singkat dulu. Yang pertama, hifdzuhu lahu fi masalihi dunya. Allah jaga maslahat keduniaannya, itu satu. Kemudian yang kedua, dan ini yang lebih mulia daripada yang pertama, yaitu hifdzullah lil 'abdi fi dinihi wa imanihi. Allah Ta'ala menjaga agama orang ini
dan imannya Allah jaga. Ini yang lebih afdol. Tapi dua-duanya dapat insyaallah. Kalau dia jaga agama Allah, maslahat dunianya Allah cukupin. Allah jaga. Dan juga iman serta agamanya Allah jaga. Jadi bukan orang yang mudah mencela-mencela agamanya, mudah mencelat dari Islam atau dari manhaj yang sahih, enggak mudah. Allah jaga orang ini. Ya, jadi kita mulai yang pertama dulu karena ini yang pertama agak panjang pembahasannya oleh Ibnu Rajab. Allah Ta'ala akan menjaga maslahat keduniaannya. Jadi kalau kita menjaga agama Allah, taat sama Allah, maka Allah Ta'ala akan jaga dan jamin maslahat dunia kita dengan segala ujiannya. Allah jamin. Allah jamin maslahat dan kebaikan keduniaan kita dengan segala ujian dunia. Jadi jangan kemudian bilang pasti hidupnya enak full ini kalau kita. Enggak, antum tetap akan banyak ujiannya tetap. Penyakit ada penyakit. Kesulitannya tetap ada. Tapi penyakit dan kesulitan ini bisa jadi penjagaan Allah terhadap kita gitu loh. Kalau misalnya penyakit ini justru mendekatkan diri kita kepada Allah, justru melatih diri kita untuk sabar, berarti Allah menjaga diri kita dengan melalui penyakit. Ya tentu kita nggak mau ada penyakit, tapi kadang Allah Ta'ala menjaga seseorang justru dari hal-hal yang zahirnya negatif. Tapi di balik itu tersingkap hikmah yang positif. Penyakit, keterhimpitan ekonomi. Jadi orang jangan kira ketika dia susah duit atau penghasilan seret, jangan kira dia tuh super apes dan kayaknya ini Allah murka sama saya dan ya boleh jadi dia tuh dijaga sama Allah dengan keterapesan itu gitu loh. Karena seandainya dia diberi nikmat yang berlimpah tentang harta, belum tentu dia akan mau ke masjid lagi misalnya. Begitu ya, kawan. Ya. Begitu. Kahifdhihi fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malihi. Di antara penjagaan Allah terhadap maslahat dunia kita karena takwa misalnya, maka di antaranya Allah jaga di badan Allah jaga. Mungkin jaga dari penyakit yang semestinya penyakitnya parah namun Allah ringankan, bisa. Ya. Yang semestinya berpenyakit namun Allah sembuhkan, bisa. Badan atau dari segi fitnya badan atau mampunya badan untuk beramal. Ini termasuk bagian dunia kita nih, badan gini. Maka ikhwas sekalian rahimakumullah, ketika seseorang melihat dirinya seteruji apapun badan ini, coba dia lihat sisi positifnya, dia masih punya kemampuan untuk ibadah dengan badannya, maka bersyukur karena Allah Ta'ala masih menjaga badan dia untuk bisa beramal soleh. Ya, jadi bersyukur dengan keadaan sekarang, siapapun dan apapun itu, ya siapapun di sini dan apapun keadaannya. Karena husnul sama Allah, saya dijaga badan saya oleh Allah gitu. Ya. Sebagian orang diselamatkan dari kematian. Sebagian orang diselamatkan dari penyakit yang luar biasa. Sebagian orang dioperasi dan diselamatkan dari kematian. Bisa jadi sebab keselamatan tersebut setelah ridha Allah, yaitu amalan lamanya dia, mungkin sedekah atau amalan lainnya yang Allah Ta'ala balas dengan Allah jaga badannya, Allah jaga kehidupannya. Begitu jemaah. Wa waladi, juga di antara bentuk Allah jaga maslahat dunia manusia, yaitu Allah jaga anaknya. Allah jaga anaknya. Anaknya dijaga oleh Allah. Ya. Baik penjagaan global itu, penjagaan global jelas semua anak orang kafir pun dijaga oleh Allah. Tapi ada penjagaan khusus, yaitu apa? Anaknya dijaga untuk tidak ikut aliran sesat. Anaknya dijaga dari mara bahaya karena takwanya bapaknya atau ibunya, bisa. Bisa. Kira-kira ketika antum kerja, terus anak antum sekolah, kuliah di luar kota, antum sempat ngontrol mereka enggak? Enggak sempat. Tapi jika antum taat pada Allah, bertakwa sama Allah, betul-betul minta terus sama Allah, Allah jaga. Ya tetap dikontrol semampu kita ya, jangan di loss gitu aja, tetap kita harus memperhatikan. Cuman kita kan manusia yang terbatas kemampuannya.
Maka agar keterbatasan ini tidak membuat anak tidak terjaga, maka kita lakukan amal soleh supaya Allah Ta'ala jaga anak kita. Karena kita terbatas ya Allah. Maka jagalah anak-anak saya. Maka amal-amal saya ini sebagai penyebab dengan izin Allah, sebagai penyebab keterjagaan anak-anak saya. Ada menjaga agama Allah. Begitu. Maka kita bisa melihat orang yang enggak menjaga agama Allah, yang berbuat jahat, melampaui batasan Allah. Banyak anak-anaknya enggak benar. Berkasus. Harta yang yang enggak terhitung lagi harta itu. Banyak habis buat biaya anaknya yang foya-foya. Ya, apalagi Jakarta ini Jaksel lagi gitu. Antum geser sedikit ke daerah Blok M itu banyak tuh orang-orang foya-foya itu. Ya. Apakah bapak-bapak mereka kaya? Kaya banget. Halal enggak? Itu dia dipertanyakan. Mereka bawa mobil kayak gini kayak gitu, kemudian mereka enggak punya ilmu dan enggak ngapa-apa, hidupnya foya-foya dan seterusnya. Allah enggak jaga keagamaan anak-anak ini karena orang tuanya enggak ngejaga agama Allah Azza wa Jalla. Jangankan itu kafir bahkan orang tuanya. Maka kalau kita sayang sama anak ketika kita menatap anak sedang tidur, kita enggak bisa besok-besok hari kita ngejaga di sekolahnya, di kuliahnya, enggak bisa. Tapi kita bisa beramal soleh yang membuat Allah Ta'ala berkenan dengan rahmatnya untuk menjaga anak-anak kita. Maka jagalah agama Allah. Jangan makan harta haram dan jangan suapin anak-anak harta haram. Karena itu sama dengan meloskan kontrol penjagaan dari Allah terhadap anak. Sehingga anak itu bisa belingsakan nanti gara-gara itu. Kemudian wa ahlihi. Ahl di sini istri. Ahl di sini istri. Kalau kita pengen Allah Ta'ala menjaga istri kita dari segi kesehatan fikiran, kesehatan tubuh dan hal-hal yang berkaitan dengan maslahatnya, maka kita juga jaga agama Allah. Jangan melanggar. Bahkan bisa dikatakan mungkin umumnya bagaimana istri yaitu refleksi kita sebenarnya. Bagaimana istri yaitu sebenarnya refleksi kita kalau kita mau ngaca. Kalau alhamdulillah istri yang salehah, mudah-mudahan itulah refleksi kita berusaha soleh. Kalau ternyata istri kita bermasalah, berkasus, banyak kemungkaran, boleh jadi sebenarnya dalam diam kita juga banyak melakukan kemungkaran. Jadi ngaca aja. Walaupun dalam kasus-kasus spesial ada yang memang berbeda 180 derajat. Suaminya fasik, istrinya soleha, ada. Firaun kan kayak gitu. Atau sebaliknya, istrinya fasik banget, suaminya soleh, ada juga kayak gitu. Tapi ini kasus spesial, nggak usah kemudian kita iniin ke diri kita. Tapi kita ke kasus umum aja bahwasanya kalau misalnya istri kita ada masalah atau bermasalah atau ada keburukannya atau kefasikan, maka coba kita introspeksi dulu. Tapi juga kalau misalnya istri kita solehah, kita lihat benar nggak kita soleh. Jangan-jangan kita beruntung aja dapat yang solehah. Kita sendiri nggak soleh. Jadi jangan terlalu meninggikan diri kita. Tapi jagalah agama Allah, maka benar akan terbukti Allah Ta'ala akan menjaga anak dan istri kita. Dan kalau kita menjaga agama Allah baik dengan beramal soleh, menuntut ilmu, mengajarkan agama yang benar, ada apa-apa nanti sama anak istri itu sebenarnya nggak terlalu panik kitanya jadinya. Karena apa? Karena kita yakin dengan janji Allah gitu loh. Mirip dengan orang kalau misalnya dia banyak sedekah, itu nggak takut miskin. Karena apa? Saya sudah berusaha menjaga agama Allah dengan banyak sedekah. Dan nggak mungkin Allah Ta'ala akan menyengsarakan saya dengan kemiskinan. Pasti akan diganjari oleh Allah. Pasti akan diganti oleh Allah. Keyakinan itu yang membuat orang-orang yang menjaga agama Allah menjadi tenang untuk hartanya, untuk anaknya, untuk istrinya. Begitu jemaah sekalian.
Sebaliknya, orang-orang yang gak menjaga agama Allah, berbuat curang, makan harta haram, itu gampang curigaan. Gampang curigaan. Antum lihat aja orang-orang yang banyak korupsi itu. Wah, azan. Ya berarti korupsinya nanti aja lah kita ceritain. Atau sedikit lagi. Orang-orang yang betul-betul banyak korupsi itu, mereka adalah orang-orang yang sangat panik hartanya itu akan diambil. Maling adalah orang-orang yang paling panik hartanya akan dimalingin. Segala pelaku keburukan adalah orang-orang yang paling sensitif terhadap keburukan perlakuan itu. Sehingga dikit-dikit jaga. Kenapa? Dia pelaku. Jadi dia khawatir orang akan melakukan itu secara fitrah. Itu kayak udah regulasi yang repetitif. Lu jahat, lu bakal dijahatin. Dan lu tahu itu gitu loh. Seperti itu fitrahnya. Kita lanjut setelah azan insyaAllah sejenak insyaAllah. Jadi Allah Ta'ala jaga maslahat dunianya, yaitu badannya, anaknya, istrinya, wa malihi, dan juga hartanya Allah jaga. Sehingga orang-orang yang gampang habis hartanya tapi bukan di jalur ketaatan. Gampang habis hartanya tapi bukan di jalur ketaatan. Hanya untuk makan doang, cepet habis. Hanya untuk gak makan di sini, makan ekstra ya, bukan ngasih nafkah ya, karena makan nafkah juga ya. Tapi makan ekstra. Kemudian misalnya banyak belanja yang sebenarnya itu bukan kebutuhan primer. Habis cepet habis. Atau habis uangnya karena hilang, dicuri, dirampok, dan seterusnya. Ini harus banyak-banyak muhasabah. Kalau misalnya cepat habis harta kita karena amal, dan itu kewajiban terutama seperti nafkahnya istri, ini menunjukkan berkah. Pasti Allah ganti. Makanya orang-orang yang cepat habis hartanya karena nafkah, karena emang itu Allah ganti cepat itu. Allah ganti cepat. Ya. Tapi orang yang habis hartanya karena kemewahan, karena pengen ini itu dari dunia, walaupun habis itu dapat lagi gantinya, itu bisa istidraj sebenarnya, tipu daya, dan dia harus introspeksi. Harus introspeksi. Apa benar nih duit halal gitu loh? Karena Allah nggak jaga hartanya untuk kebaikan. Habis hartanya untuk main game, misalnya, cepat habis. Berarti ada masalah di pendapatan dia gitu loh. Taib. Wa man hafidhallaha fi sabahu wa quwwatihi hafidhahullahu fi hali kibarihi wa du'fi quwwatihi. Barang siapa yang menjaga Allah di masa mudanya dan di masa kuatnya, maka Allah akan jaga dia di masa tua dia, dan di masa kekuatannya udah gak ada atau lemah, Allah jaga dia. Karena dia menjaga Allah di masa mudanya. Maka di masa tuanya Allah jaga dia. Walaupun dia lemah karena fisik, tapi Allah jaga apanya? Imannya. Allah jaga apa? Badannya. Walaupun lemah, Allah jaga hartanya, Allah jaga amal solehnya. Karena dari muda dia emang udah jaga agama Allah. Tapi kalau antum bertanya, Ustaz, berarti penyakit saya belakangan ini gara-gara saya dulu waktu udah begajulan ya? Ya saya nggak tahu kalau itu mah. Saya kan nggak tahu sejarah Anda gitu. Tapi yang pasti Anda tua, udah gitu aja ya. Kalau tua emang udah kayak gini Pak gitu. Tapi masalahnya gimana Pak? Masalah saya emang begajulan sih Pak. Ya udah berarti emang ini peringatan aja dari Allah, udah gitu aja. Yang penting sekarang hijrah aja lillahi ta'ala. Ya. Ya ini efeknya sekarang Pak. Maka kalau efek ini membuat kita semakin dekat pada Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi siapa yang menjaga, makanya kalau kita punya anak, cucu ya Pak, dari kecil itu udah dijaga, dari kecil udah dididik untuk menjaga agama Allah,
itu kayak seperti kita melihat masa depan dia. Insya Allah ini orang jadi orang benar. Seolah-olah kita melihat masa depan dia. Insya Allah ini anak akan Allah jaga sampai ke depannya. Begitu. Karena memang jarang anak-anak yang dari mudanya istiqomah, jarang pas tua melenceng itu jarang. Jarang. Gitu, jarang. Susah soal digoyahkan kalau dari kecil itu sudah menjaga agama Allah, itu akan terus Allah Ta'ala akan menjaganya. Oke. Wa matta'ahu bi sam'ihi wa basarihi wa haulihi wa quwwatihi wa aqlihi. Dan Allah Ta'ala akan membuat orang ini di masa tuanya pendengarannya bagus, penglihatannya bagus, gerakannya bagus, kekuatannya bagus, akalnya bagus. Orang kan pada mikir, oh ini karena olahraga. Oke. Tapi gini loh. Enggak mesti maksudnya itu fisiknya murni yang bagus, Pak. Tetapi kebaikan dari fisik yang terbatas di usia tua ini itu masih bagus. Nah, ini baru berkah nih orang. Karena ada orang mantan atlet atau apa, masih bagus fisiknya. Tapi dia fasik di masa tua, fasik, jelek. Tapi masih bagus fisiknya, ada kayak gitu. Dan ada orang di masa tua soleh, fisiknya nggak sebagus yang fasik tadi, bahkan punya penyakit dalam, penyakit ini. Tapi dia menggunakan tubuhnya ini untuk ketaatan. Oh ini bagus, Allah jaga berarti dia orang ini. Jadi penjagaan ini bukan semata-mata absolut di gerakan fisik doang, melainkan lebih ke fungsinya untuk apa fisik ini. Karena beberapa orang tua itu jalannya terbatas, agak lamban jalannya, tapi dia subuh-subuh ke masjid. Ini Allah jaga orang kayak gini nih. Tubuhnya Allah jaga. Sementara ada orang muda bahkan bisa ke masjid, seger sebenarnya, tapi dia malah tidur, nggak pernah mau ke masjid. Ini nggak Allah jaga badan anak ini, walaupun dia bugar segar. Berarti penjagaan yang paling inti itu penjagaan yang kedua, yang nanti akan pada waktu ini kita akan jelaskan, yaitu penjagaan agama dan imannya. Begitu. Dan memang kenyataannya untuk fisik jemaah. Kalau misalnya Anda lihat fisik dan akalnya ulama, orang-orang terpelajar, ulama, itu sampai usia tua ketika umur panjang, mereka masih bagus bahasanya. Masih ada ilmunya, hafalannya masih ada. Ini Allah jaga nih ulama-ulama ini. Banyak yang kayak gitu. Ini tambahan, yaitu masih Allah jaga ketakwaannya, agamanya mau tambahan. Tidak fasik di usia tua, tidak menyusahkan orang gitu. Jangankan itu Pak, yang itu yang kelas top ya ulama ya. Yang enggak ngejaga agama Allah aja, kalau dia memang di masa mudanya itu banyak belajar, itu juga akan bagus di masa tuanya, akalnya masih bagus. Ya. Jadi ada beberapa trik dan trik supaya kita terhindar dari demensia di usia tua, Alzheimer dan semisalnya. Yaitu demensia itu apa ya? Apa namanya? Lupaan itu apa namanya? Pikun, atau akalnya udah nggak berfungsi lagi, kurang berfungsi di masa tua. Caranya mungkin ini duniawi, makanan ada yang bisa untuk menjaga itu, memperlambat penuaan akal. Ada juga yang kedua yaitu mempelajari bahasa asing dengan baik dan menata bagus kalimat atau bahasa bagus, itu akan memperlambat adanya demensia untuk akal orang ini. Itu dunia loh padahal. Jadi orang yang udah menjaga ilmu dari muda, itu pas tuanya ilmunya masih nempel Pak, masih bagus. Ini padahal dunia doang loh. Apalagi kalau dia jaga ilmu dan amal solehnya, dakwahnya juga jaga, maka Allah akan jaga di masa tuanya. Bahkan setelah dia wafat pun anak-anaknya Allah jaga. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, enggak ada alasan untuk mengatakan terlambat, karena kita masih sama-sama hidup. Maka beramal solehnya banyak-banyak supaya Allah jaga kita dan Allah jaga keturunan-keturunan kita
Semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.